Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan kembali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan puasa, yang mana di FAT sebelumnya Al-Fakir telah menyampaikan hal-hal yang membatalkan puasa. Insyaallah pada kesempatan kali ini Al-Fakir dengan segala kekurangan Al-Fakir akan menyampaikan konsekuensi untuk orang-orang yang terputus puasanya di bulan suci Ramadan atau batal puasanya di bulan suci Ramadan. Namun sebelum Al-Fakir memulainya, Al-Fakir ingin menyampaikan ribuan terima kasih pada sahabat-sahabat sekalian yang telah mendukung, meng-subscribe channel ini, dan silahkan bagi sahabat yang lain yang belum meng-subscribe channel ini agar men-subscribe-nya. Insyaallah wasilah dukungan, bantuan dari sahabat sekalian, channel ini akan semakin berkembang dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamul iftari arba'atun aydon. Masalah konsekuensi ketika orang memutuskan puasa di bulan suci Ramadan atau tidak puasa di bulan suci Ramadan, maka ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ma yalzamu fihi al-qadha wal fidyah. Pertama, wajib melaksanakan qadha dan wajib membayar fidyah. Untuk siapa ini wajib qadha dan bayar fidyah? Yaitu untuk 2 golongan. Yang pertama adalah yaitu untuk orang al-awalu al-iftaru li khaufin ala ghairihi, untuk orang yang membatalkan puasanya atau tidak berpuasa di bulan suci Ramadan karena mengkhawatirkan orang lain, bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Seperti mana contoh, seperti seorang perempuan lagi hamil. Dianya sehat, dianya kuat berpuasa, namun kandungannya lemah. Sehingga menurut medis, kalau dia berpuasa, ini kandungannya akan berbahaya. Maka boleh untuk perempuan yang mengalami hal seperti ini tidak berpuasa, atau ketika sedang berpuasa membatalkan puasanya boleh. Namun nanti ada 2 konsekuensi. Yang pertama, kewajiban pertama wajib qadha, yang kedua wajib bayar fidyah. Karena dia berbuka puasanya bukan karena dirinya tidak kuat, tapi mengkhawatirkan janinnya, mengkhawatirkan jabang bayinya yang ada di dalam kandungannya. Atau contoh lagi seperti gini, seorang ibu sedang menyusui. Dianya kuat berpuasa, tidak ada masalah. Namun ketika dia berpuasa air susunya tidak keluar. Sementara bayinya belum makan minum apa-apa kecuali air susu ibunya. Dan tidak bisa digantikan dengan air susu yang lain. Seperti susu formula tidak bisa digantikan. Sehingga kalau misalnya si ibunya berpuasa air susunya tidak keluar, ini bayinya akan mengalami kemadharatan. Karena dia tidak bisa minum air susu ibunya. Nah, maka untuk seorang ibu yang mengalami hal seperti ini, boleh dia tidak berpuasa, atau ketika dia sedang berpuasa boleh membatalkan puasanya, seperti itu. Namun ada 2 kewajiban, yaitu wajib qadha dan bayar fidyah. Kenapa? Karena dia tidak berpuasanya atau batal puasanya bukan karena dirinya kuat, tapi mengkhawatirkan orang lain, mengkhawatirkan bayinya, seperti itu. Berbeda para sahabat rahimakumullah, kalau
seorang ibu yang hamil, dia memang tidak kuat, dianya lemah, dianya tidak kuat berpuasa. Nah, boleh dia tidak berpuasa dan konsekuensinya cuma satu, kewajibannya cuma satu, dia hanya wajib bayar, dia hanya wajib qada saja, tidak wajib bayar fidyah. Kalau dia memang mengkhawatirkan dirinya yang tidak kuat, atau seorang ibu sedang menyusui, ya, dianya tidak kuat, dianya lemah, gitu kan, dianya tidak kuat berpuasa, maka ketika dia tidak berpuasa, kewajibannya hanya wajib qada, tidak wajib bayar fidyah. Harus dibedakan ya para sahabat rahimakumullah. Kalau dia tidak berpuasanya untuk orang lain atau khawatir terhadap orang lain, dianya kuat namun dia khawatir terhadap bayinya, seperti itu, ada kemadorotan misalnya, maka wajibnya yaitu wajib qada beserta bayar fidyah. Ini golongan yang pertama, yang wajib qada dan bayar fidyah. Golongan yang kedua, yang wajib qada dan bayar fidyah adalah untuk orang wasani al-iftaru ma ta'khiri qada'in ma imkanihi hatta ya'tiya ramadhanu akhar. Yang kedua adalah orang-orang yang dia mempunyai qada. Dia mempunyai qada di Ramadan sebelumnya, ya. Namun dia lalaikan untuk melaksanakan qada. Sementara ada kesempatan untuk qada, sehat, itu kan, ada keimkanan untuk qada, tapi dia lalaikan sehingga keburu masuk pada Ramadan yang lain. Nah, maka untuk orang seperti ini wajib yaitu qada, karena dia masih punya hutang qada, ya, yang belum dilaksanakan. Yang kedua wajib bayar fidyah karena dia telah melalaikan mengqada sampai masuknya pada Ramadan yang lain, sementara dia ada kesempatan, ada keimkanan untuk melaksanakan qada. Berbeda nanti kalau misalnya orang tersebut tidak ada keimkanan melaksanakan qada, seperti gambaran dari setelah Ramadan sampai Ramadan yang akan datang dia memang sakit, tidak mengalami sembuh, ya, sakit terus gitu, atau sampai meninggal dia sakit, tidak ada keimkanan untuk bayar qada, nanti itu lain hukumnya, ya, seperti itu para jamaah rahimakumullah. Intinya untuk orang yang melalaikan qada, dia ada kesempatan untuk qada, ada keimkanan untuk qada, tapi dia lalaikan sehingga masuk pada Ramadan yang lain, maka ada dua kewajiban, wajib qada dan wajib bayar fidyah. Yang kedua, para sahabat rahimakumullah, hukum yang kedua yaitu saniha ma yalzamu fihi al-qada'u dunal fidyah. Yang kedua, wajib qada tapi tidak wajib bayar fidyah. Tadi yang pertama ingat, wajib qada dan juga wajib bayar fidyah. Nah, yang kedua ini yaitu wajib qada tapi tidak wajib bayar fidyah. Nah, seperti itu. Wa huwa yakfuru, dan ini banyak, seperti kamu alaih, seperti orang ayan, epilepsi gitu kan, atau seperti orang yang haid, yang nipas gitu kan, yang melahirkan, ataupun orang misalnya batal puasanya akibat dia musafir, seperti itu kan, dengan safar yang memang sudah ditentukan di dalam aturan agama, seperti itu. Ataupun misalnya orang yang batal puasanya akibat dia sakit, tapi sakitnya memang harapan sembuhnya besar gitu kan, seperti itu. Ataupun bahkan sekalipun untuk orang yang sengaja membatalkan puasa di bulan suci Ramadan, ya, maka kewajibannya hanya wajib membayar melaksanakan qada tapi tidak wajib membayar fidyah. Jadi kewajibannya hanya qada saja, dan ini yang paling banyak. Namun perlu dicatat, kalau untuk orang yang membatalkan puasanya tanpa udzur gitu kan, dengan kesengajaan, maka dibalik dia wajib qada, dia pun tentunya wajib taubat, wajib beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya membatalkan puasa tanpa udzur itu hukumnya dosa, ya, para sahabat rahimakumullah. Nah, ini yang kedua, wajib qada tapi tidak wajib bayar fidyah. Selanjutnya yang ketiga, wasalisuha ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qada. Yang ketiga, wajib fidyah
dan tidak wajib qadha. Jadi kewajibannya hanya fidyah saja, tidak wajib qadha. Untuk siapa? Wa huwa syaikhun kabirun, seperti untuk orang yang sudah tua, orang yang sudah lansia, lanjut usia, dan memang dia tidak kuat sama sekali berpuasa karena faktor usia. Nah, maka ini wajibnya bayar fidyah, tidak wajib qadha. Bagaimana dia diperintahkan untuk qadha, sementara dia kan sudah memang sepuh, sudah lanjut usia, tentu dia tidak akan kuat melaksanakan qadha ya secara syariat seperti itu ya. Nah, secara zahir, maka kewajibannya hanya wajib membayar fidyah. Ataupun semisalnya seperti orang yang sakit, namun sakitnya sudah tidak ada harapan untuk sembuh menurut medis ya, menurut syariat, menurut zahir. Kalau munggu Allah tentunya tidak ada yang mustahil, gitu kan ya. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Namun kita fahkum bidzawahir. Secara zahir ini orang tersebut sakitnya, harapan sembuhnya sama sekali tidak ada ataupun kecil sekali harapan sembuhnya. Maka ketika di bulan suci Ramadan jelas dia tidak berpuasa, tidak kuat berpuasa, nanti ini kewajibannya hanya bayar fidyah, tidak wajib qadha. Karena bagaimana mau qadha kan? Karena kondisinya udah seperti itu, jelas tidak akan kuat melaksanakan qadha, maka kewajibannya hanya bayar fidyah saja. Itu berbeda para sahabat rahimakumullah dengan tadi udah disampaikan ya, untuk orang yang memang dia sakitnya harapan sembuhnya besar. Tuh ada orang sakit di bulan suci Ramadan, dia tidak kuat berpuasa. Nah, menurut medis pun jangan dulu puasa, misalnya seperti itu ya. Tapi harapan sembuhnya besar. Nah, maka ini jangan dengan fidyah, tapi wajibnya dengan qadha ya. Nanti setelah Ramadan dia sembuh, maka laksanakan qadha, bukan dengan bayar fidyah. Jadi bayar fidyah itu untuk orang yang sakitnya memang sudah parah, harapan sembuhnya kecil atau tidak ada harapan sembuh menurut medis atau menurut dohir, menurut syariat. Dah, seperti itu para sahabat rahimakumullah ya. Selanjutnya warabi'uha, nomor keempat, la wala. Artinya orang yang tidak wajib qadha dan juga tidak wajib bayar fidyah. Nah, untuk orang yang seperti mana? Yaitu wahwa al-majnun, untuk orang yang junun, orang yang majnun ya, orang yang gila. Maka ini ketika dia sembuh dari gilanya, itu tidak ada kewajiban qadha, tidak ada kewajiban dibayar fidyah, bayar fidyah ya, tapi dengan catatan ya, tidak sengaja-ngaja atau tidak ada faktor disengaja dalam majnunnya. Jadi majnunnya, gilanya bukan karena faktor ada kesengajaan, benar-benar gila, benar-benar majnun. Nah, ini ketika dia sembuh tidak ada kewajiban qadha dan tidak ada kewajiban bayar fidyah. Sama halnya semisalnya seperti mohon maaf orang non muslim ketika dia masuk agama Islam, maka itu tidak ada kewajiban qadha selama dia belum masuk Islam dan tidak ada kewajiban bayar fidyah. Seperti itu para sahabat rahimakumullah. Dan perlu dicatat berapa sih bayar fidyah itu kan ya, yaitu ukurannya 1 mud. Namun di dalam ukuran mud ini berbeda para alim ulama ya, bahkan di dalam mazhab berbeda, ada yang 6,7 ons, ada yang 8 ons, ada yang nyampe 9 ons. Namun kebanyakan di jumhur Syafi'i yaitu mengambil yang 6,7 on ya. Ya, bagaimana kalau kita mau dibulatin aja 1 kilo misalnya seperti itu ya, bagus, berarti nanti sisanya termasuk sodakoh seperti itu ya para sahabat rahimakumullah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bisa kita tarik kesimpulan dari bahasan kali ini bahwa konsekuensi bagi orang yang batal puasa di bulan suci Ramadan ada 4. Yang pertama yaitu ada kewajiban qadha, wajib qadha dan bayar fidyah. Yang kedua, wajib qadha tapi tidak wajib bayar fidyah. Yang ketiga, wajib bayar fidyah tapi tidak wajib qadha, jadi wajib bayar fidyah toh. Yang keempat, tidak wajib qadha dan tidak wajib bayar fidyah. Seperti itu para sahabat rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
apa yang Al-Fakir sampaikan, wabil khusus untuk pribadi Al-Fakir dan tentunya bagi sahabat-sahabat rahimakumullah, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, itu keluar dari kebodohan Al-Fakir. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.